Sobat Sehat Fatmawati, di episode kali ini kita akan membahas tentang kanker payudara bersama narasumber kita yaitu Dr. Mailisa Pramaning Asih, spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan. Beliau ini telah menyelesaikan dokter spesialis bedahnya tahun 2018 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sudah bergabung di Rumah Sakit Fatmawati sejak tahun 2020, lalu beliau melanjutkan subspesialis onkologinya di Universitas Indonesia juga. Nah, nanti kita bincang-bincang ya dengan dokter onkologi kita, satu-satunya yang paling cantik di divisi onkologi. Nah, selain itu, di episode kali ini kita juga akan kedatangan Ibu Linda Agung Gumelar. Beliau adalah seorang survivor kanker payudara yang beliau akan berbagi tentang kisahnya, bagaimana pengalamannya waktu menjalani pengobatan dan pesannya serta harapannya ya sebagai sumber inspirasi bagi para sobat sehat Fatmawati yang mungkin sedang berjuang ataupun memiliki kerabat terdekat yang sedang dalam pengobatan kanker payudara. Jangan kemana-mana ya, tetap ada di podcast Fatmawati Talk the Talk. Oke, gimana nih? Dokter Umu, apa kabarnya? Alhamdulillah, dokter gimana dok? Sehat alhamdulillah. Ya, dokter. Baru pertama kali nih dok ya kita ketemu di sini ya dok. Ini pertama sih saya mau ini dulu nih dok. Untuk orang-orang awam ya dok ya. Masalah kanker payudara ini seberapa penting sih dok untuk mereka tuh tahu dan kita perlu bahas secara tuntas nih biar mereka tuh paham, oh ini kanker payudara yang harus kita ketahui, kita sadari, kita harus obati, seperti itu dokter. Oke, jadi gini dok, untuk awalnya memang kenapa sih kita harus tahu tentang kanker payudara ini? Jadi kanker payudara itu masih merupakan kanker nomor 1 pada wanita baik di dunia maupun di Indonesia. Prevalensinya itu nomor 1 dan penyebab kematiannya juga nomor 1. Kalau kita bisa bayangin, jadi dalam setahun itu 65.000 kasus yang meninggal di Indonesia akibat si kanker payudara ini. Dengan perumpamaan itu satu bus isi 60 orang terjun ke jurang itu meninggal setiap harinya. Jadi banyak ya. Gitu. Ya, jadi dan kanker ini itu sebenarnya bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan apabila ditemukan dalam kondisi awal. Jadi nanti kita akan ngobrol lebih lanjut tentang pentingnya deteksi dini pada kanker payudara. Oke. Untuk tanda awal dulu deh dok. Tanda dan gejalanya. Biar masyarakat Indonesia nih tahu apa aja sih tanda dan gejala awal dari kanker payudara ini sendiri dokter. Oke, jadi gejala yang paling sering yang ditunjukkan adalah adanya benjolan. Benjolan itu ya bisa beda-beda. Kadang orang yang lebih aware baru kecil juga udah tahu, udah sadar. Kadang agak yang lebih besar udah luka baru dia datang berobat. Nah, jadi benjolan pada payudara itu adalah gejala yang tersering. Kedua adalah adanya keluar cairan dari puting. Umumnya yang menunjukkan gejala bahaya itu yang berwarna merah. Yang ketiga adalah adanya perubahan kulit di atas tumor. Jadi entah dia itu berubah menjadi kulit jeruk atau menjadi warna merah maupun kebiruan. Kemudian bisa disertai adanya benjolan pada ketiak. Gitu. Kemudian seperti umumnya gejala pada kanker apapun, itu biasanya juga disertai dengan penurunan berat badan. Gitu. Kalau untuk yang mungkin kita, kalau itu kan kesannya kayak sudah terlihat wujud jelasnya ya dokter ya. Kalau bisa nggak sih nih, kalau buat kita ya wanita usia produktif, gimana ya biar taunya awal-awalnya banget gitu loh. Kita harus rajin periksa apa gitu loh dokter, biar kita tahu, oh nih kita udah harus mulai
ada benjolan kecil nih atau apa, kita harus lakukan ini gitu. Bagaimana dokter? Jadi langkah pertama untuk deteksi dini adalah namanya sadari, periksa payudara sendiri. Jadi kita sendiri nih dok yang lakuin, pasiennya sendiri. Dilakukannya setiap bulan, jadi 1 bulan sekali. Timingnya itu 7 hingga 10 hari setelah haid. Gitu. Yang dilakukan adalah jadi kita buka baju, berdiri di depan cermin, terus kita melakukan perabaan. Jadi awalnya apabila payudara kiri yang mau diperiksa, nanti tangan kiri ke atas, kita raba payudara dalam gerakan sirkuler melingkar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, seperti itu. Itu dilakukan payudara kanan dan kiri dan juga sambil berbaring juga seperti itu. Kenapa sadari? Karena kita sendiri yang paling tahu bentuk payudara kita, gitu. Kita sendiri yang harusnya paling tahu apabila ada perubahan, ada kelainan, itu harusnya kita sendiri, seperti itu. Itu satu. Terus yang kedua adalah, jadi anjurannya kepada wanita di atas 30 tahun, itu udah harus mulai annually, setiap 1 tahun sekali. Jadi kita lakukan USG payudara untuk melihat apakah udah mulai ada benjolan atau kelainan pada payudara. Apabila udah di atas 40 tahun, rekomendasinya ditambah dengan mamografi, dan itu bisa dilakukan 2 tahun sekali. Seperti itu. Jadi USG-nya tiap tahun dan diselingi mamografi. 2 tahun sekali ya dokter ya. Nah, untuk yang kira-kira kriterianya nih yang bisa terkena kanker payudara tuh siapa aja sih ya dok? Jadi siapa aja yang bisa terkena kanker payudara? Itu satu, sebelum saya jelasin faktor resikonya apa, jadi selain wanita, laki-laki itu juga punya resiko kanker payudara. Jadi bisa terkena juga pada laki-laki. Walaupun nggak sebanyak perempuan ya dok ya? Iya, walaupun presentasinya sangat kecil, tapi jangan langsung bapak-bapak tenang, saya nggak mungkin kena kanker payudara, seperti itu. Jadi bisa pada laki-laki. Nah, untuk perempuan sendiri, faktor resikonya itu ada yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Jadi dari sekarang faktor resiko yang berkaitan dengan hormon estrogen. Jadi satu, haidnya itu mulai lebih cepat. Jadi di bawah 12 tahun untuk haid pertama atau menarche itu merupakan faktor resiko. Terus habis itu melahirkan anak pertama kurang dari 30 tahun, nulipara atau maksudnya itu tidak punya anak, terus tidak menyusui, penggunaan KB yang sifatnya hormonal, yaitu KB suntik dan KB pil, kemudian menopause lebih dari 55 tahun. Gitu. Selain itu juga ada faktor resiko yang tidak dapat diubah, contohnya 1 jenis kelamin, 2 faktor keluarga. Jadi pada wanita yang memiliki kerabat pertama, lingkar pertama yang dengan breast cancer itu meningkat resikonya, kayak adik, kakak, ibu, nenek, itu tuh keluarga derajat 1. Itu lebih resiko berat ya dok ya, buat dia akan mengalami juga kanker payudara ya dokter ya. Nah, untuk misalnya nih dokter ya, kapan sih mereka tuh harus datang berobat? Terutama karena kita di Rumah Sakit Fatmawati ya dok tentunya. Apa nih mereka nih harus datang berobat biar bagus hasil terapinya gitu dokter? Jadi balik lagi, apabila penyakitnya itu dideteksi dalam stadium dini, itu pasti outcome-nya akan lebih baik. Survival-nya akan lebih tinggi gitu. Jadi kalau ada keluhan atau ragu, cuman kerasa kok ada gerenjel sesuatu nih, saya merasa nggak nyaman, lebih baik datang aja. Jadi saya selalu pesan lebih baik datang ke dokter
dibilang nggak apa-apa daripada kita bilang sendiri nggak apa-apa ternyata sampai ke dokter Betul banget ya, Dok. ada apa-apa. Soalnya nggak bisa dipungkiri pasien-pasien yang datang sekarang ke sini itu masih stadium lanjut gitu, yang sudah luka ada boroknya baru datang ke sini. Nah, kalau misalnya pasien sudah stadium yang lanjut gitu tuh, Dok, untuk nanti pilihan terapi dan peluang dia survivalnya gimana ya, Dok ya? Nah, balik lagi, kita nggak bisa pukul rata sih masing-masing, karena kan tiap pasien kan berbeda-beda. Nanti soal survival itu lihat lagi soal stadiumnya, stadium berapa gitu. Yang jelas makin tinggi stadiumnya, makin lanjut, survivalnya itu makin rendah gitu. Jadi menurut pengalaman dokter, rata-rata yang datang berobat ke Fatmawati udah telat banget ya, Dok ya? Nggak semua sih, cuman tapi umumnya jadi gini, banyak itu masyarakat itu takut memeriksakan diri ke dokter gitu. Alasan takutnya karena satu, saya takut dioperasi dok, takut di kemo dok, takut pokoknya banyak lah ceritanya takut. Di biopsi pun juga banyak takutnya. Cuman perlu diingat kalau kita nggak datang ke rumah sakit, nggak tahu penyakitnya apa, ya gimana cara mengobatinnya gitu. Jadi harus memang support dari keluarga untuk nganterin ke rumah sakit juga itu kan pengaruh. Penting ya, Dok, gitu. Kalau misalnya mungkin ada berapa ya, Dok ya, terkait wanita, kan mereka kan kayak ngerasa kan organ yang berharga ya, Dok ya, yang dijaga, tapi kan ternyata di situ ada penyakitnya. Kemudian kira-kira kalau mereka datang tuh kadang mungkin kan mereka agak khawatir. Sebenarnya apakah semua pasien dengan kanker payudara pasti dioperasi, dokter, atau pasti di kemoterapi, atau bagaimana tuh, Dok? Oke, jadi semua pasien kanker payudara itu tidak wajib hukumnya untuk di kemoterapi maupun di operasi pengambilan payudara gitu. Jadi ada opsi yang hanya benjolannya aja yang diambil, payudaranya tetap ada. Terus kita biasanya juga bisa rekonstruksi. Jadi kita ambil dari bagian lain untuk digeser ke payudara supaya bentuk payudaranya bisa menyerupai normal. Seperti itu. Ataupun ada yang tadi nggak perlu kemoterapi. Nah, tapi itu semua kan ada syarat-syaratnya gitu. Salah satu syarat yang paling utama adalah datang dalam kondisi awal saat tumornya masih ukuran kecil seperti itu. Kalau untuk fasilitas nih, Dok, sama layanan di Rumah Sakit Fatmawati ini, kira-kira gimana nih, Dok, untuk kanker payudara nih? Jadi alhamdulillah sih sekarang di sini Rumah Sakit Fatmawati udah sangat berkembang ya. Dibanding saya pas waktu 2020 mulai bergabung sini udah banyak penambahan. Jadi kita di sini semua lengkap. Mulai dari satu dokter bedah onkologinya, sekarang kita di sini ada 4 orang. Jadi itu kan untuk pemeriksaan awal, kemudian biopsi. Di biopsi kita teman-teman dari patologi anatomi udah lengkap pemeriksaannya itu baik PA maupun IHK. Yang dulunya kita IHK harus kirim ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian setelah itu untuk tindakan pembedahannya kan sama dokter bedah onkologi bisa join up sama dokter bedah plastik maupun dokter bedah torak untuk misalkan harus mengambil iga juga udah ada. Kemudian untuk kemoterapi di sini ada dokter bedah onkologi dan hemato-onkologi, dua-duanya bisa kemoterapi. Kolaborasi ya. Terus habis itu di sini juga udah ada radiasi. Jadi onkorat radiasi di sini udah bisa, plus yang tambahan lagi ada dokter kedokteran nuklir. Jadi kita bisa lakukan namanya bone scan. Bone scan itu untuk mendeteksi apakah sudah ada penyebaran ke tulang. Nah, gitu. Jadi sebenarnya udah lengkap sih. Kayak udah nggak ada alasan untuk merujuk ke tempat lain untuk kasus. Berarti kalau misalnya pasien mau berobat di Rumah Sakit Fatmawati itu nggak usah khawatir. Kita bahasanya nggak mungkin rujuk-rujuk pasien ya, Dok ya?
Semuanya udah ada semua di sini, Gitu. sudah sangat lengkap sekali. Iya, Nah. karena kan kalau untuk cancer kan semuanya kan tim ya, nggak bisa hanya satu keilmuan saja gitu. Kita harus kerjasama, radiologinya juga udah lengkap, rehabilitasi mediknya, dokter gizi, jadi semua pendukungnya itu udah lengkap Udah ada lah di semua sini. ya di Fatmawati ini. Nah, terus untuk ini, tadi kan dokter sempat bilang ya, peran keluarga kan. Mungkin sama lingkungan juga ya dok, mungkin ya mereka masih aktif bekerja atau apa. Nah, menurut dokter sendiri gimana sih pentingnya peran keluarga dan lingkungan untuk para penderita kanker payudara ini yang mereka tuh harus mengalami sakitnya dan harus menjalani proses pengobatannya dokter? Oke, jadi memang support keluarga dan lingkungan itu menjadi suatu hal yang sangat penting untuk penderita cancer gitu. Karena apa ya, untuk denger diagnosisnya aja cancer aja kan orang udah pasti drop ya. Udah sedih, kepikiran gimana bisa nggak melewati ini semua. Ada bayangan-bayangan bahwa sebentar lagi akan tutup usia seperti itu. Jadi support keluarga itu menjadi suatu hal yang penting. Jadi keluarga itu harus bisa memberikan kesan bahwa kami menerima apa adanya, kami akan selalu temenin, anterin berobat, anterin kemoterapi, terus habis itu di rumah kan bukan berarti tenang-tenang tanpa perawatan gitu. Pasca kemoterapi mual muntahnya seminggu di rumah masih seperti itu, jadi harus ada yang ayo minum obatnya, ayo ini makannya dimakan, kayak gitu-gitu. Ada yang selalu mendampingi ya dok ya. Jadi supportnya secara fisik dan secara mental, dua-duanya itu harus ada. Karena itu penting banget buat para pejuang kanker payudara ini ya dok. Biar mereka tuh semangat lagi untuk menjalani pengobatannya. Iya dok, sama di sini juga udah mulai ada semacam komunitas-komunitas, komunitas cancer survivor gitu. Jadi biasanya ibu-ibu ini kayak bikin grup, biasanya sih tiap-tiap dokter sih. Nah si komunitas ini, jadi dia kayak saling supportnya itu dalam bentuk misalkan ada kan namanya ada obat lah yang kira-kira mesti diminum setiap hari. Cuman kan nembus BPJS-nya kan sebulan sekali. Apabila misalkan obatnya udah habis, belum waktunya kontrol, itu ada yang kayak nalangin dulu sharing, nanti baru tukeran, terus habis itu pasti saat dia butuh nanti ganti lagi ya dok. Terus saling edukasi, karena kan sudut pandang kita sebagai medis sama orang yang ngejalanin kan pasti beda. Jadi kayak sharing gitu, nanya-nanya, ini kalau gini gimana nih, saya baiknya gimana gitu-gitu. Jadi ya lebih inilah. Sesama penderita pasti kayak lebih merasa ya dok ya, empatinya mungkin nggak saya lebih mendalam ya. Gitu. Karena ada penyemangat yang memang ya dia juga ngalamin hal itu. Gitu. Oke, udah banyak banget ya pesan-pesannya nih dari dokter Melisa ini nih ya. Oke, untuk Sobat Fatmawati, setelah ini kita akan menyimak video cerita dari bintang tamu spesial kita, yaitu Ibu Linda Agung Gumelar. Beliau ini merupakan survivor kanker payudara yang telah melalui masa pengobatan dan kini sudah bisa kembali aktif menjalani hidup dengan semangat yang baru. Mari kita simak videonya. Saya namanya Linda Amalia Sari, sesuai KTP saya, tetapi nama suami saya Agung Gumelar, sehingga mungkin banyak yang lebih tahu Linda Agung Gumelar. Dan aktivitas saya sehari-hari selain sebagai ibu rumah tangga, pendamping suami, menemani anak cucu, saya juga aktif berorganisasi. Tetapi yang paling fokus sekarang adalah sebagai ketua dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Jadi tiada hari tanpa kegiatan sosial melalui Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Ya, jadi di awal tahun 1996, saya rencana untuk berangkat haji untuk kedua kali. Dan pada saat itu saya merasa kok ada benjolan di payudara sebelah kanan, yang kemudian saya kok
terpanggil untuk menyampaikan kepada dokter keluarga kami. Memang kami punya dokter keluarga, karena kita dari TNI ya, jadi biasanya di satuan-satuan pasti ada dokter keluarga, dokter yang kita selalu berkonsultasi. Nah, dokter menyarankan untuk saya melakukan USG. Akhirnya saya ingat itu hari Jumat, pagi-pagi saya pergi untuk USG. Setelah di USG, dokter bilang bahwa yang memeriksa USG, ini perlu kekuatan yang luar biasa. Saya nggak ada terpikir kanker payudara. Jadi saya pikir, dok semua penyakit juga ada obatnya gitu ya. Tapi beliaunya makin serius, diperiksa juga yang kanan. Terus beliau menyarankan, Bu, Ibu mamografi ya. Oh, mamografi, kenapa dok kok mamografi? Dan nanti diterangkan oleh dokter keluarga. Beliau mungkin bicara dengan dokter keluarga kami, kemudian dokter keluarga menyarankan, ayo Ibu, habis sembahyang Jumat, Ibu lakukan mamografi gitu. Jadi itu kita lakukan dan melalui mamografi tentu akan kelihatan lebih jelas ya, dia karena lebih rinci dan ini jaringannya lebih nampak. Ternyata memang di situ sampaikan adalah benar dicurigai kanker payudara dan langsung sore itu juga pergi ke dokter bedah onkolog. Dokter bedah onkolog melakukan sadanis, semakin yakin lagi bahwa ini kanker payudara walaupun belum dibiopsi dan beliau ingin supaya dilakukan tindakan secepatnya. Kira-kira seperti itu. Pengobatannya pada kita bayangin di tahun 96. Yang bicara kanker payudara itu tidak seperti sekarang. Kemudian sosial media juga kita belum ada yang seperti sekarang menjelaskannya. Kalau anak-anak sekarang mereka bisa langsung buka, lihat di Google, langsung bisa mengambil pelajaran dari situ. Jadi waktu itu kita masih meraba-raba, tetapi memang kami sekeluarga ini kebetulan sangat percaya dengan pengobatan secara medis. Jadi memang kita melakukannya secara medis, tetapi untuk menuju pengobatan medis ini seminggu itu banyak sekali masukan-masukan, jangan dioperasi, jangan lakukan kena pisau, minumlah minumlah herbal ini, minumlah obat itu, pergilah ke orang pintar dan sebagainya. Itu yang membuat ada sedikit bimbang ya. Dan saya yang mengerti juga bagi para penderita kanker payudara sekarang ini yang masih banyak yang menjadi korban, bahwa kadang-kadang kita tidak ragu dalam memutuskan karena begitu banyak masukan. Akhirnya memang saya ingatkan bahwa ini kita harus punya keputusan sendiri. Jangan terpengaruh dengan masukan-masukan dari pihak lain dan percayalah secara medis itu adalah yang paling tepat dan lakukan secara cepat. Jadi saya mengambil kesimpulan itu sampai hampir seminggu sampai 10 hari. Di lemari saya ada lemari kaca, itu penuh dengan berbagai ramu-ramuan yang saya tahu teman-teman tuh ingin membantu dan ingin saya sembuh dan suruh minum itu, jangan ke dokter. Nah itu juga satu dilema yang cukup berat ya bagi saya, karena nggak tahu mesti ngapain begitu. Tapi akhirnya saya memutuskan diri saya sendiri, bahkan suami juga nggak bisa memberikan masukan. Harus keputusan sendiri karena ini menyangkut nyawa. Itu harus diri kita sendiri yang putusin dan saya berketetapan untuk tetap diperiksa secara medis. Akhirnya saya melakukan cara-cara medis. Bingung kemana ini kan. Dulu orang bicara kanker payudara tidak seperti sekarang, masih bisik-bisik. Waktu itu saya anggota DPR. Jadi memang tantangannya cukup berat secara mental, lebih banyak kepada mental. Dianggap payudara perempuan ini kan sesuatu mahkota. Dan saya bergaul di antara orang-orang yang memang politicals, kita di DPR, saya juga aktif di mana-mana, Kongres Wanita Indonesia. Jadi menjaga supaya saya tetap stabil mental saya itu memang nggak mudah. Tetapi alhamdulillah ada kekuatan yang diberikan, terutama dari pihak keluarga dan anak-anak ya. Jadi saya lakukan secara medis dan saya kontak Mbak Rima Melati waktu itu karena saya pernah membaca Rima Melati itu tulis zaman dulu ada majalah Femina ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak Femina. Nah itu di situ ada cerita episode mengenai Rima Melati terdiagnosa kanker payudara, termasuk beliau muntah-muntah, bagaimana beliau di kemo, bagaimana di radiasi, bagaimana dukungan suami. Jadi saya langsung telepon Mbak Rima, kebetulan ibu saya kenal dengan orang tua dari Mbak Rima dan beliau menyarankan pakai dokter beliau.
ya zaman itu ya 96, kita mau hidup ya, apapun kita upayakan untuk kita bisa hidup. Akhirnya saya mengikuti saran Mbak Rima. Dan satu kata yang beliau bilang, nanti kok kamu udah diperiksa dokter, apapun keputusan dokter kamu lakukan dan jangan pernah memperlihatkan kesedihanmu kepada orang lain, gitu. Tunjukkan kamu harus kuat. Itu yang saya pegang waktu saya dioperasi. Pesan Mbak Rima itu ya. Ya. Beliau udah almarhum lah sekarang ya. Momen pada saat itu mungkin yang memacu saya untuk tetap semangat, yang pertama tentu dukungan suami pasti ya. Yang kedua pada saat kita bicara hari pertama bahwa saya terdiagnosa kanker payudara itu maghrib. Di dokter keluarga saya, Pak Agum, terus anak saya SMP. Nah anak saya yang SMP itu maghrib menyampaikan, dia kaget, mungkin dia dengar kanker-kanker. Dia langsung lari ke atas. Kemudian kamar dia di atas, tapi papanya ngejar ke atas. Itu suasana maghrib. Terus diketok-ketok, nggak buka, dikunci kamarnya. Terus diketok lagi sama papanya, dibuka pintu kamarnya, dan terlihat dia udah pakai mukena. Mungkin dia langsung sholat ya, dengar ibunya kanker SMP ya. Kemudian dia kali minta sama Allah. Itu yang membuat saya harus hidup. Ini anak saya udah berdoa sama Allah dan saya merasa walaupun saya dipanggil, insya Allah anak saya udah di jalan yang benar ya. Dia mengadunya kepada Yang Maha Kuasa, minta tolongnya. Ya, jadi untuk para perempuan Indonesia atau perempuan dimanapun, ini yang kita lakukan selalu edukasi, sosialisasi screening, dan praktek sadari. Jadi lakukan sadari, periksa payudara sendiri secara rutin, hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 setelah menstruasi hari pertama. Bila ada benjolan, segeralah konsultasi kepada dokter yang membidangi atau bisa juga ke puskesmas, lakukan sadanis, mereka sudah terlatih dan ikuti petunjuk-petunjuk lebih lanjut. Dan tidak semua benjolan itu adalah kanker, jadi jangan takut. Dan kanker payudara dalam stadium awal, alhamdulillah saya stadium awal, itu bisa artinya 90 sekian persen itu kita sehat-sehat aja. Buktinya 96 kena, saya sempat menjadi menteri juga, bisa mendampingi anak-anak saya sampai lulus. Sekarang malah cucu saya kuliah, saya juga bisa ikut melihat beliau kuliah. Cucu saya mendampingi suami sampai dengan sekarang. Jadi jangan takut. Jangan menolak untuk lakukan sadari, untuk takut menerima kenyataan. Kepada teman-teman yang sedang berjuang, ibu-ibu, saudara-saudaraku tidak sendiri. Kita bersama-sama bergandengan tangan, semua memberikan perhatian yang besar kepada ibu-ibu, para penyintas atau yang sedang berjuang, warriors ya, untuk kanker payudara. Lakukan pengobatan medis sesuai dengan petunjuk dokter. Sekarang ada BPJS juga, sehingga tentu akan lebih memudahkan ibu-ibu dalam pengobatan walaupun harus tetap sabar. Dan we love you so much. Kita sayang pada ibu-ibu semua. Oke, setelah menyimak video dari Bu Linda Agung Gumelar tadi yang sangat menginspirasi dan bisa membuat kita melihat bagaimana dari sudut pandang seorang survivor kanker payudara. Nah, di penghujung acara podcast kita nih dokter, dari Dokter Mai sendiri, boleh dok diberikan closing statement nih dok untuk podcast kita hari ini dokter. Oke, terima kasih dokter Umu. Jadi untuk pesan untuk masyarakat adalah deteksi dini menyelamatkan hidup atau early detection save lives. Jadi datang ke rumah sakit walau hanya ada keluhan yang sedikit. Kemudian biasakan lakukan sadari, periksa payudara sendiri 1 bulan sekali. Kemudian yang saya mau tekankan adalah breast cancer itu suatu penyakit yang bisa disembuhkan. Didiagnosis breast cancer itu bukan berarti akhir dari segalanya. Seperti itu. Jadi itu aja sih, sederhana aja supaya cepat ingatnya.
Terima kasih banyak banget ya untuk Dokter Mai yang sudah jadi narasumber kita hari ini. Terima kasih juga kepada Sobat Fatmawati yang telah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Dadah!